Shalom Next Gen. Shalom. Haleluya. Oke, semuanya coba bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Shalom juga teman-teman yang ada di rumah mungkin menyaksikan streaming ini. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini Tuhan Yesus selalu menopang kita. Amin. Ada berkat-berkat Tuhan yang selalu mengikuti setiap langkah kita. Yang percaya katakan haleluya. Sorakan yes. Dia benteng kehidupan kita. Amin. Haleluya. Katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Gereja sorakan haleluya. Ini kami anak mudamu Tuhan. Kami mau katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Kami percaya tanganmu. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Semua katamu katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Everybody jump. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Everybody shout hallelujah. Kau bantu keselamatan kami Tuhan. Tidak ada ketakutan dalam kehidupan kami, sebab Allah yang besar bersama-sama dengan kami. Haleluya. Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kau kekuatanku, penopang Everybody clap your hands in the air. panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Lagi-lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.
Bapa. Kami menyatakan Engkau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama katakan dari awal. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh
disembah. Mari teman-teman naikkan sembahmu. Mari naikkan pujianmu. Sebab Dia yang sayang, Dia yang sayang, terima pujian. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Hiara baya syanda, hinaya rara baya sia.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Takkan pernah Bapak habis-habisnya kami mengucap terima kasih untuk kebaikan-Mu di hidup kami Bapak. Kami bersyukur Bapak, kami punya Allah yang besar Bapak. Kami punya Allah yang dahsyat Bapak. Kami punya Allah yang dahsyat Bapak. Bapak, hari ini kami bersatu Bapak. Kami bersatu datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapak. Dimanapun kami berada Bapak, baik yang beribadah di onsite maupun berada via live streaming Bapak, kami angkat segala pujian Bapak. Biarlah Bapak kiranya segala pujian ini Bapak akan menjadi dupa yang harum Bapak demi kemuliaan-Mu Bapak. Kami berdoa Bapak buat generasi muda Bapak. Biarlah Bapak kiranya Bapak generasi muda-mudi semakin luar biasa Bapak. Akan ada lawatan yang luar biasa Bapak untuk generasi muda Bapak. Kami rindu Bapak tempat ini penuh Bapak dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Bapak. Kami rindu lawatan-Mu Bapak. Ya Bapak, berbicaralah di tempat ini Bapak. Kami serahkan semua ibadah kami kepadamu Bapak. Kami rindu Bapak, pelayanan kami tidak berhenti sampai sini Bapak. Kami rindu Bapak, seluruh Indonesia Bapak akan ada lawatan yang sangat luar biasa Bapak. Kami percaya Bapak, tahun ini adalah tahun kemenangan bagimu Bapak. Tahun kemenangan bagimu Bapak. Kami akan lihat Bapak, begitu banyak generasi muda Bapak yang haus dan lapar Bapak akan kemuliaan-Mu Bapak. Biarlah Bapak kiranya Bapak, kami sebagai generasi muda Bapak rindu dipakai lebih lagi Bapak. Kami ingin dipakai dimanapun kami berada Bapak. Kami mau Bapak, tidak sampai di sini saja Bapak. Kami rindu Bapak, pelayanan kami semakin luar biasa Bapak. Dan ya Bapak, kiranya Bapak kami juga berdoa Bapak untuk tempat kami di mana kami beribadah Bapak. Kami berdoa buat rumah persembahan Bapak. Biarlah Bapak kiranya rumah persembahan Bapak akan menjadi berkat Bapak buat orang-orang sekitar Bapak, buat orang-orang yang beribadah di sini Bapak. Kami percaya Bapak, tempat ini akan siap dan pada waktunya Bapak. Kami percaya Bapak, tiada kendala Bapak, agar gereja ini dapat berdiri dengan kokoh Bapak, akan menampung lebih banyak jiwa Bapak, akan menampung lebih banyak jiwa Bapak. Kami percaya Bapak, kami percaya akan kuasa-Mu Bapak yang mampu mengubahkan kami setiap hari Bapak. Kami klaim itu Bapak di dalam nama-Mu Bapak. Untuk setiap daripada kami Bapak yang bergumul dengan masalah Bapak, untuk setiap tangan yang terangkat Bapak, untuk setiap doa yang terpanjat Bapak, untuk setiap masalah Bapak, kami percaya Bapak, kami punya Tuhan yang besar Bapak, kami punya Tuhan Bapak yang mampu menyelesaikan semua masalah kami Bapak. Kami percaya Bapak, semua pergumulan kami akan selesai Bapak. Kami tanggalkan segala beban kami Bapak, dan percaya kepada satu nama, hanya Yesus Bapak. Dan Bapak, biarlah Bapak kiranya Bapak memberkati Indonesia Bapak, memberkati setiap instansi yang terkait Bapak. Biarlah kiranya Bapak, Roh Kudus tercurah atas setiap instansi Bapak. Akan ada kuasa-Mu, lawatan-Mu yang sangat luar biasa buat Indonesia Bapak. Pakai Indonesia lebih lagi Bapak, pakai Indonesia lebih lagi Bapak. Kami rindu Bapak, dan Indonesia memiliki jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar untuk menyembah-Mu Bapak. Ya Bapak, tidak juga lupa kami berdoa Bapak buat 3 generasi Bapak. Kami berdoa Bapak buat sekolah minggu. Kami berdoa Bapak buat junior church Bapak. Kami berdoa Bapak buat youth Bapak. Biarlah kiranya Bapak melalui 3 departemen ini Bapak akan ada gebrakan baru Bapak, akan ada semangat baru Bapak, akan ada penyembah-penyembah yang luar biasa Bapak. Kami rindu Bapak lawatan-Mu bagi anak muda Bapak. Biarlah Bapak melalui 3 departemen ini Bapak, generasi muda semakin haus Bapak. Akan ada lawatan bagi generasi muda yang sangat luar biasa Bapak. Kami rindu Bapak lawatan-Mu yang sangat luar biasa Bapak. Biarlah kiranya Bapak pemimpin-pemimpin Bapak, pemimpin-pemimpin GC, sekolah minggu dan youth Bapak, Kau berkati lebih lagi Bapak. Biarlah Bapak kiranya campur tangan-Mu atas mereka Bapak, akan memberkati Bapak setiap daripada kami Bapak, akan memberkati Bapak setiap jiwa-jiwa Bapak. Berikan tuntunan-Mu semakin lebih lagi Bapak bagi mereka Bapak. Tidak juga lupa Bapak, kami berdoa Bapak buat Cireni Bapak yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Bapak. Biarlah kiranya Bapak Kau tuntun Bapak hamba-Mu ini Bapak untuk menyampaikan firman dengan sangat luar biasa Bapak, dengan kata-kata yang sederhana Bapak, sehingga kami dapat mengerti Bapak firman-Mu melalui hamba-Mu ini Bapak. Kami bersyukur Bapak. Ku nyanyi Hosana.
muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shikaria dalam bakaria 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 dalam bakaria. Haleluya, haleluya. Oh ya dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam Shikaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaru ataria dalam bakaria dalam. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkau Allah yang mulia, yang agung. Tuhan kami umat-Mu, anak-anak muda-Mu datang hari ini, sore hari ini, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagung-agungkan Engkau, memuja-Mu ya Tuhan Yesus, memuji-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau empunya langit dan bumi, seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih kami kagumkan Engkau. Engkau dahsyat di tempat tinggi, Engkau luar biasa, Engkau indah, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau Tuhanku, Engkau Allah yang menyebut aku anakmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Let's praise His name, let's praise His name. Shikaria lama karia lama karo. Shikaria lama karia lama karia lama karia lama karia lama karia lama. Mari sembah Tuhan, anak-anak muda, sembah Tuhanmu, agungkan Tuhanmu. Shikaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria dalam bakaria shikaria dalam bakaria dalam bakari. Shikaria dalam bakaria dalam bakari. Oh, angkat tanganmu, bebaskan dirimu untuk menyembah Tuhan. Sembah Dia. Shikaria dalam bakaria deh.
adalah bakari adalah bakari adalah bakari adalah bakari. Oh ria adalah bakari shikari adalah bakari adalah bakari adalah bakari. Kami bangga menyebut diri kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sudah saatnya bagi kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh mengikuti Engkau ya Tuhan. Mengakui Tuhan, rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencanaku. Rancangan-Mu jauh lebih baik daripada rancanganku. Seumur hidup kami ya Tuhan, sisa hidup kami persembahkan untuk-Mu. Bukankah Engkau Allah yang sudah menyerahkan semuanya bagi kami? Engkau telah melakukan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami roh hikmat-Mu ya Tuhan dan pewahyuan. Supaya kami boleh mengerti betapa dalamnya dan panjangnya dan tingginya dan luasnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berkenan Tuhan memakai bejana tanah ini ya Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan membangun hidup kami. Sehingga kami akan terus berjaga-jaga ya Tuhan. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami, kasih-Mu atas kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari anak-anak muda yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Bisa sapa kiri kanannya sebelum duduk? Hai. Siapa tahu minggu depan duduk di kursi yang sama, jadi ketemu dengan orang yang sama, bisa temenan, sahabatan, siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Ya udah silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Oke. Sekali lagi shalom semuanya, shalom yang ada di rumah. Shalom. Bisa tolong diketik di kolom chat shalom juga gitu ya, biar saya nggak berasa sendirian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir on-site. Nah, Anda itu di malam minggu memilih untuk datang ke gereja, gitu kan. Kemudian di saat banyak teman-teman mungkin sedang rekreasi atau sedang ada di rumah, menikmati liburan lebaran. Tapi teman-teman muda itu memilih untuk ada di sini. Saya tahu hati kita ada untuk Tuhan, amin. 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 Nah hari ini kita akan sharing masih seputaran tentang perayaan yang kita rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Dan judul yang kita pilih untuk hari adalah Pergi untuk Kembali. Pernah dengar lagu ini enggak? Yang dinyanyikan sama Elo ya? Kalau enggak salah ya. Tapi kan kita enggak datang untuk nyanyi ya. Kita mau melihat apa sih yang terjadi di saat Tuhan Yesus itu harus naik ke surga. Jadi ini bukan dongeng, ini bukan apa kata orang, tapi inilah yang tercatat di dalam Alkitab. Yang bisa kita buka di dalam Alkitab kita masing-masing dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Supaya kita nggak salah. Ya anak muda kita belajar untuk tidak gampang mendengar pengajaran-pengajaran, tetapi kita harus pastikan bahwa pengajaran-pengajaran itu memang berasal dari Alkitab, dari firman Tuhan. Oke, jadi kita harus baca. Kita baca bersama-sama ya. Dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ada saksi mata ya teman-teman. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow, Tuhan itu, Tuhan Yesus, seluruh hidupnya, sejak dari kelahirannya, sampai masa hidupnya 33 tahun di bumi, kemudian akhirnya dia harus mati, disalibkan, dan mujizat terjadi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kemudian disaksikan oleh orang banyak, dia kesana kemari selama 40 hari. Dan akhirnya dia naik ke surga. Setiap tahapan dalam kehidupannya punya tujuan. Katakan punya tujuan. Yesus lahir untuk kita. Yesus ada di dunia, berkeliling mengajar, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit untuk kita. Dan kemudian Yesus naik ke surga bukan karena dia sudah capek atau dia sudah selesai tugasku, aku pulang istirahat menikmati upahku bersama dengan bidadari-bidadari. Ups, gak ada bidadari ya. Tapi ternyata Yesus naik ke surga pun punya tujuan. Yesus naik ke surga untuk kita. Dahsyat gak? Semua, everything about Jesus itu untuk kita. Betapa sayangnya Bapa itu sama kita. Betapa sayangnya Bapa kepada anak-anak muda. Yesus naik ke surga ngapain? Dia harus ngerjain tugas dia yang selanjutnya. Menjadi seorang pendoa syafaat bagi kita. Jadi kita kalau hari ini kita merasa kita sendirian. Kita merasa kita tuh kesepian. Kita merasa kita lonely, gak ada yang peduliin. Kamu salah. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga untuk berdoa bagi kamu, bagi saya, bagi kita semuanya. Even the moment Yesus akan kembali ke surga, kembali ke habitatnya kembali kepada rumah Bapaknya, Yesus tetap melakukan misinya untuk kita. Dan dia tidak pergi untuk kayak bye. Enggak. Tuhan pergi untuk kembali lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus punya satu pengharapan. Bahwa Yesus akan kembali kedua kalinya. Bukan dengan cara seperti waktu dia dilahirkan sebagai bayi. Dia akan datang kembali sebagaimana dia terangkat ke surga. Demikianlah dia akan datang kembali. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Itulah pengharapan kita orang-orang percaya. Dia datang kembali ngapain? Jemput kita. Kita gak ditinggalin guys. Kita mau dijemput. Kalau banyak orang mungkin dunia ini merasa the end of the world gitu, sesuatu yang menyeramkan ya. Itu kayak kiamat gitu loh kak. Kak, mana sih ada orang yang berharap kiamat itu datang? Kita aja sekarang udah ketar-ketir. Waktu ada bom terjadi di Al-Aqsa. Seakan-akan ya kita banyak kontroversi terjadi di luar sana dan kita gak bahas politik hari ini. Tetapi when you see everything happens around us. Kita harusnya mengerti ini tanda-tanda apa.
Dan if he's coming back, kalau dia akan segera datang kembali kedua kalinya. Kita sebagai orang percaya, respon kita apa? Nggak takut dong. Kan yang jemput kita bukan yang lain. Yang jemput kita siapa? Tuhan kita. Amin. Teman-teman paham gak sampai di sini? 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Ini ayat yang dahsyat banget. Firman Tuhan katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ada orang yang bilang ini pandemi karena Tuhan marah sama kita. Ada longsor di mana-mana, bencana alam di mana-mana, banyak kesulitan di dunia ini karena Tuhan marah sama kita. Tuhan mau menghukum kita. Guys, Allah tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang udah mati untuk kita. Supaya entah kita waktu berjaga-jaga, entah waktu kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. The destinations of our creation itu bukan untuk binasa. Kita ditetapkan Tuhan, dipanggil Tuhan, kalau kita masih ingat korban-korban kita yang sebelum-sebelumnya. Dari gelap kepada terang. Kita ditetapkan untuk menjadi penyembahnya. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena memang seperti itu. Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kita harus camkan itu di dalam pikiran kita. Sehingga kita punya attitude yang tepat pada saat kita lihat segala sesuatu sedang terjadi. Itu memang akan terjadi. Makanya Makanya teman-teman, kita harus baca firman Tuhan dari depan sampai belakang supaya kita paham timelinenya Tuhan. Nah kalau kita yang bergabung di gereja GBI, Rumah Persembahan, kita bisa ikut pendalaman Alkitab yang basic, namanya KOM 100. Daftar supaya kita bisa ngerti timelinenya Tuhan itu apa. Ada jadwalnya Tuhan, tapi itu bukan jadwal pembinasaan kita, bukan kayak di film-film Hollywood itu jadwal penjemputan Tuhan. Kita mau dijemput, kemana? Kemana coba ayo? Ke surga, tempat yang sudah disiapkan untuk kita, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Amin? Jadi pada waktu kita mengerti hal ini, kita menanti-nantikan itu dengan pengharapan. Kita tidak takut, kita tidak langsung punya attitude kayak, ya udahlah you only live once kok. Ya udah gue suka-suka aja dengan hidup gue, toh habis ini kan kita udah gak ada. Kita udah gak ada, kata siapa? Kita diciptakan untuk kekekalan. Katakan kekekalan. Katakan kekekalan. Kekekalan itu kayak sampai kapan Kak? Kayak sampai selama-lamanya guys. Kayak sampai selama-lamanya. Mungkin memang tubuh jasmani kita itu akan hilang. Kita akan binasa secara jasmani. Kita akan semakin tua ya kan. Saya sudah mulai skincare ya kan. Mulai cat rambut supaya kelihatan lebih muda gitu kan. Ya segala cara. Tetapi tubuh jasmani ini emang akan semakin pudar. Tetapi ada satu unsur dalam hidup kita yang tidak akan binasa. Itulah roh kita. Jadi kita ini diciptakan tuh bukan untuk sekedar hidup 80 tahun, 40 tahun gitu ya. Kita diciptakan untuk kekekalan. Jadi you've got to prepare for it. Kita harus siap-siap lah guys. Kalau ini untuk selama-lamanya, ya kan? Orang kita ke Hong Kong 3 hari ini kita siap-siap. Masa kita untuk selama-lamanya kita gak siap-siap? Ya kita harus mempersiapkan diri kepada kekekalan itu. Amin teman-teman. Bisa ngerti sampai di sini? Bisa ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau ini udah akhirnya gini? Ya, kalau kita lihat zaman sekarang kayaknya kita udah ngerti lah ya. Kayaknya ini udah akhirnya. Nah, Tuhan Yesus dia pernah ngajarin murid-muridnya beberapa perumpamaan tentang akhir zaman. Jadi kalau kita lihat di kitab Matius ada 3 perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kita kan murid-murid Tuhan, kita harus dengar juga. Yang perumpamaan yang pertama Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Teman-teman pasti tahu ceritanya. Yang bijaksana itu adalah mereka yang menanti-nantikan mempelai, kemudian mereka punya pelita, terus punya stok minyak. Yang bodoh itu adalah punya pelita juga, tapi nggak punya stok minyak. Akhirnya ditunggu-tunggu, nggak datang-datang, ditunggu-tunggu, nggak datang-datang. Minyaknya habis lah. Dan waktu mempelai datang, nggak bersinar lagi. Gimana dong? Dan yang bijaksana ini masih punya stok. Dia menyongsong mempelainya dengan persiapan. Artinya apa? Yang pertama, persiapan kita adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah perumpamaan pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berarti ini adalah sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting dibandingkan dengan yang lain. Penuh dengan Roh Kudus. Di kitab Perjanjian Lama, Nabi Yoel itu sudah pernah ngomong. Di Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia akan kebagian Roh Kudus. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau anak-anak kecil, mau orang-orang muda, mau orang-orang tua, semuanya kebagian Roh Kudus. Itu adalah janji Tuhan. Dan di Lukas 24 ayat 49, sebelum Yesus naik ke surga, dia juga kasih tahu sama murid-muridnya, kalian jangan tinggalkan kota Yerusalem. Kenapa? Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya ada manusia roh. Kita ini sebenarnya roh. Tetapi kita itu ada di bejana tanah. Ntar teman-teman coba baca di Alkitab deh. Ada satu perikop berbicara tentang harta rohani di bejana tanah. Bejana tanah adalah sesuatu yang rapuh, ya kayak tubuh jasmani kita. Tetapi ada harta rohani, ada roh yang Tuhan taruh di dalam bejana tanah itu. Jadi meskipun bejananya nanti udah pecah atau gimana, harta itu masih ada, roh itu masih ada. Oleh karena itu kita yang manusia roh, kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, karena kita waktu ya, nanti teman-teman bisa baca di rumah juga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang melipat gandakan talenta. Tahulah ceritanya. Yang punya 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Yang 5 sama 10 mereka lipat gandakan. Yang 1 takut simpan di dalam tanah. Tuhan bilang jangan. Menjelang kedatangan dia yang kedua kalinya, yang harus kita lakukan adalah kita harus melipat gandakan talenta. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, don't bury it. Jangan kuburkan itu. Pakai itu, lipat gandakan. Gimana caranya? Saya kasih tips yang sangat praktis saja. Bergabung dengan komunitas yang positif. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Manusia nggak bisa ditajamkan dengan gadget, nggak bisa ditajamkan dengan wifi, nggak bisa ditajamkan dengan aplikasi atau AI atau IT atau teknologi-teknologi yang lainnya. Manusia mempertajam manusia yang lainnya. Itu sebabnya kita harus bergabung di dalam komunitas. Saya memang lagi mau mempromosi Vahayo. Tetapi teman-teman bisa mencari komunitas yang cocok untuk diri sendiri. Hashtagnya jangan sendirian. Amin. Jangan sendirian ya guys. Dan yang kedua, berani memulai hal yang baru. Jangan merasa, jangan mengcompare diri sendiri dengan orang lain. Sehingga kita belum melangkah aja udah ngerasa gak bisa. Coba. Sukanya apa? Kayaknya saya sukanya fotografi. Ya udah, gabunglah dengan tim media. Belajar dari nol. Jangan marah. Kalau diajarin gak bisa-bisa sama seniornya agak-agak dimarahin atau agak-agak ditegur, jangan marah. Ngikutin aja, mulai aja dulu. Kak aku pengen lebih rohani, aku pengen baca Alkitab, tapi Alkitab kan tebel banget ya. Saya baca sampai tahun berapa tuh? Mulai aja dulu. 1 hari 3 ayat, 1 hari 3 pasal, terserah. Mulai aja dulu, berani memulai hal yang baru. Jangan dikubur talenta kita, harus dilipat gandakan. Yang ketiga, setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita upgrade diri kita lipat gandakan talenta kita. Kemudian melayani. Perumpamaan yang ketiga dari Yesus berbicara tentang kambing dan domba. Kambing dan domba mirip kan ya?
suaranya sama-sama mbek gitu. Tapi Tuhan pisahkan. Yang satu lihat orang miskin, lihat orang di penjara, cuek aja. Yang satu lihat orang miskin dilayani, ada orang yang lapar dikasih makan, ada orang yang aus dikasih minum, ada orang di penjara hidupnya terbelenggu dikunjungi, ada orang yang telanjang dikasih baju. Hidupnya melayani, memberi, nggak melulu tentang diri sendiri. Dia mulai memberikan dirinya, waktunya, kasihnya, talentanya untuk melayani sesamanya. Amin. Karena Yesus ada di dalam orang-orang lemah itu. Jadi ada 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. 3 hal. Mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Yang pertama apa tadi? Penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, lipat gandakan talenta. Yang ketiga, melayani. Jangan melulu mikirkan tentang diri sendiri. Mulai mikirin gimana caranya aku ini bisa berguna untuk orang lain. Aku ini bisa berguna untuk orang tuaku. Aku ini bisa menjadi berkat bagi tetanggaku, bagi teman sekolahku, bagi kolegaku di perusahaan. Kita mulai melayani. Amin. Tetapi saya juga ngerti teman-teman. Di 2 Korintus itu juga Paulus itu sempat curhat. Dia ngomong gini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, tubuh jasmani ini, kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya enggak sih? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Siapa yang ngerasa kalau hidup itu berat? Enggak ada yang ngerasa, aku sih ngerasa. Teman-teman jangan ngelihat karena kita sering khotbah terus ini kayaknya hidupnya fine-fine aja. Kakak nggak pernah tahu sih apa yang saya alamin. Adik-adik nggak tahu apa yang saya alamin gitu. Kita sama-sama punya beban dalam hidup kita. Kadang-kadang itu berat banget. Kita nggak sanggup untuk jalan. Tapi di ayat selanjutnya Paulus ngomong gini, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan bilang, aku tahu kalian bakal depresi, aku tahu kalian bakal susah dengan tekanan-tekanan hidup. Yang mungkin orang yang lebih gede tuh ngerasa, sepele kali pun masalahmu. Tapi bagi kita tuh gak sepele. Aku susah untuk tinggal bareng dengan orang tuaku. Aku gak tahu mesti gimana cara memulai percakapan dengan abangku satu-satunya. Kalian gak tahu gimana caranya hidup bareng dengan orang tua yang bipolar. Kalian gak ngerti gimana rasanya tuh pernah dilecehkan secara seksual. Tapi Allah tahu dan Dia persiapkan untuk kita Roh Kudusnya. Supaya kita bisa tetap berjalan. Menanti-nantikan Dia. Supaya kita tetap bertahan. Amin. Jangan pernah biarkan hidupmu kosong. Saya ada ilustrasi, mungkin kamera bisa ke sini. Bisa kelihatan nggak di sini? Di sini, di sini botol minum. Jadi saya ada siapin 3 botol minum. Yang mereknya saya sudah lepasin karena nggak boleh endorse kan. Jadi ini adalah botol yang sama persis, ukurannya, potensinya, kesempatan hidupnya, durasinya, ya kita nggak tahu ya. Tapi satu penuh dengan air, satu ya adalah dikit, kelihatan ya. 1 kosong. Kemudian tekanan terjadi. Ini yang hidupnya kosong. Tekanan datang, hidupnya hancur. Nggak bisa tahan. Ini ada sih dikit
tekanan datang juga. Sedikit bertahan, tapi rontok juga. Yang penuh, tekanan datang juga. Masih bisa bertahan. Teman-teman ngerti gak ilustrasinya? Kita mau hidup kita kayak gini. Masih berdiri sih ini, tapi bentuknya udah gak jelas. Atau kita masih mau begini? Roh Kudus, itu yang Allah persiapkan untuk kita, supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Amin teman-teman. Yang terakhir untuk kita. Ini yang saya pegang. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita gak bisa hanya rohani-rohani aja. Kayak yang penting rohani. Tapi hidup kita gak berbuah. Hidup kita aut-autan. Jasmani kita gak terurus. Kita juga gak bisa asik sekolah, asik belajar, asik upgrade diri. Tapi kita gak pernah tanya Tuhan, Tuhan apa sih tujuan hidupku? Kita gak bisa cuma cantik-cantik doang. Memperhatikan kita punya outer beauty ya, apa sih namanya? Kita make up, kita belajar sana sini. Memoles hidup kita seakan-akan kita tuh fine-fine aja. Tapi ternyata kita kosong. Tuhan mau waktu kedatangan dia yang kedua kalinya. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Amin. Saya bisa undang teman-teman kita bisa bangkit berdiri. Ada satu lagu yang ditulis berdasarkan firman ini. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Biar itu jadi doa kita ya. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus.
bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami mengerti Engkau datang untuk menjemput kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai anak-anak muda-Mu, kami akan mempersiapkan diri kami. Kami akan sungguh-sungguh dengan hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau kosong. Kami mau ya Tuhan, seluruh hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bertahan sampai kesudahannya. Dan kami akan sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada, melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami gak mau simpan-simpan, kami gak mau sia-siakan ya Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami bukan untuk kami, hidup kami adalah untuk Tuhan. Dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau menolong kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk hidup benar di hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa mengangkat tangan kami atas Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden kami. Berkatilah Tuhan para pemerintah-pemerintah yang saat ini sedang bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Biar tidak ada lagi ya Tuhan yang bertentangan satu sama lain. Tapi kami boleh berjalan bersama-sama, berkolaborasi, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami atas kota kudus-Mu Israel ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, semua mata tertuju kepada Israel. Semua mata menuduh Israel Tuhan. Tapi kami tahu satu hal, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di bumi sama seperti di surga. Kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap dari kami akan dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda. Rohnya, jiwanya, tubuhnya terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kalau kami hidup, kami boleh hidup untuk Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Dan kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu. Mari anak-anak muda, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah dan bawalah berkat anugerah yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini. Bahkan sampai Yesus menjemput kita kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Teman-teman sekalian boleh memberikan persembahan di kota-kota yang ada di belakang. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Youth GB Medan Plaza di @youthgb_medan_plaza. Dan jangan lupa untuk ikuti Fayo di Youth GB Medan Plaza juga. Kalian boleh mendaftarkan diri kalian di Fayo yang ada di depan supaya kalian bisa bertumbuh dan berkomunitas dengan baik. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.